Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Good Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, di video kali ini akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting di dunia. Itu yang pertama ada Revolusi Amerika. Jadi awal dari Revolusi Amerika itu pertentangan Inggris terhadap koloni-koloninya di benua Amerika. Yang kedua, pemberlakuan pajak yang tinggi oleh Inggris terhadap koloni-koloninya. Koloni-koloni menolak pajak yang dibebankannya itu. Dan pertentangan ini itu menyebabkan terjadinya Perang Kemerdekaan Amerika tahun 1775 sampai 1783. Dan yang kedua, terbentuknya pemerintahan Amerika Serikat yang merdeka penuh. Dan sebab-sebab Perang Kemerdekaan Amerika itu yang pertama, jajahan Inggris di Amerika tidak didirikan oleh pemerintah Inggris, tetapi diciptakan oleh pelarian-pelarian agama yang tidak tahan hidup tertekan di Inggris. Karena agamanya dilarang pemerintah Inggris, mereka keluar dari Inggris dan mencari kebebasan hidup dan mendarat di Amerika. Karena itu, orang-orang Amerika sangat mencintai kebebasan dan kemerdekaan. Lalu, selanjutnya adanya monopoli perdagangan hasil bumi Amerika, tembakau, gula, dan juga kapas boleh dijual hanya kepada Inggris, dan Amerika hanya diperbolehkan membeli barang-barang kebutuhan dari Inggris saja. Dan kas Inggris terkuras perang 7 tahun sehingga Inggris butuh uang dan memaksa Amerika juga untuk membayar pajak yang berat itu. Dan kemerdekaan Amerika Serikat itu, deklarasi kemerdekaan itu dicetuskan pada tanggal 4 Juli 1776 di Philadelphia, dan presiden pertama Amerika Serikat adalah George Washington. Dan untuk pengaruh revolusi Amerika itu, deklarasi kemerdekaan sebagai manifestasi dari revolusi Amerika mengilhami semangat perjuangan bangsa Amerika dan mendorong semangat banyak bangsa-bangsa di dunia dalam memerdekakan diri dan menentang penindasan dunia. Dan munculnya pikiran demokrasi yang timbul di Eropa, dan timbulnya juga revolusi Prancis pada 1789. Oke, selanjutnya membahas tentang revolusi Prancis ya. Jadi revolusi Prancis ini terjadi pada periode 1789 sampai 1799 dengan latar belakang yang pertama, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa kerajaan absolut monarki. Keadaan perekonomian rakyat itu sangat buruk, sementara raja dalam kemewahan, utang negara itu juga sangat banyak, dan rakyat itu dibebani pajak yang tinggi, tetapi para bangsawan itu tidak membayar pajak. Selanjutnya, kebencian rakyat terhadap penjara Bastille dan menghambur-hamburkan uang yang dilakukan oleh permaisuri raja, yakni Marie Antoinette, dan paham rasionalisme dan Aufklärung. Itu yang pertama, rasionalisme ialah paham yang menyatakan bahwa sumber dari segala kebenaran adalah pikiran atau akal manusia. Selanjutnya, Aufklärung ialah aliran yang ingin menggunakan rasionalisme untuk kebahagiaan manusia. Dan munculnya paham romantik atau paham yang menganggap perasaan dan kepribadian itu lebih penting daripada rasio. Dan Perang Kemerdekaan Amerika, lalu juga feodalisme dan vacuum of power atau tidak adanya kekuasaan. Jadi para pelaku adalah kaum borjuis ya, golongan masyarakat kota, penentang utama dari pemerintah Raja Louis
yang ingin menggantikan peranan ulama dan kaum bangsawan dalam pemerintahan. Lalu juga ada beberapa tokoh pembaharu yang menentang kekuasaan raja, di antaranya adalah John Locke, Montesquieu, Rousseau, dan Voltaire. Dan pada tanggal 14 Juli 1789 itu terjadi penyerangan terhadap penjara Bastille, dan penjara Bastille itu merupakan lambang kekuasaan dan sewenang-wenangnya Raja Louis. Karena di tempat inilah para pemimpin rakyat dipenjarakan. Dengan jatuhnya Bastille ke tangan rakyat Prancis, Prancis menjadi sebuah negara yang berbentuk monarki konstitusi, kerajaan berundang-undang, dan Prancis berhasil membentuk sebuah konstitusi kerajaan diatur oleh undang-undang. Lalu ada semboyan revolusi Prancis, itu ada liberté atau kebebasan, égalité, persamaan, dan fraternité, itu persaudaraan, yang merupakan hasil pemikiran dari J.J. Rousseau, yang kemudian tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Nasional Prancis. Dan kerajaan Prancis itu akhirnya diubah menjadi republik dengan membentuk pemerintahan teror atau sistem pemerintah secara diktator yang dipimpin oleh Robespierre tahun 1793 sampai 1794. Dan pada tahun 1795 pemerintah teror itu diganti oleh pemerintahan direktoir, itu tahun 1795 sampai 1799. Dan pada tahun 1804 itu Napoleon Bonaparte menjadi kaisar Prancis. Pada masa kepemimpinan Napoleon Bonaparte, Prancis itu berkembang menjadi sebuah negara yang paling berkuasa di Eropa. Jadi pengaruh revolusi Prancis pada berbagai bidang. Yang pertama ada bidang politik, itu negara menjadi republik, berkembang paham demokrasi modern, timbulnya rasa nasionalisme, dan undang-undang merupakan kekuasaan tertinggi. Selanjutnya di bidang ekonomi, itu ada sistem pajak feodal itu dihapus, dan sistem monopoli juga dihapus, petani menjadi pemilik tanah, dan industri-industri besar mulai bermunculan. Dan dalam bidang sosial, itu dibentuknya susunan masyarakat baru, pendidikan dan pengajaran merata di semua lapisan masyarakat, dan sistem feodalisme itu dihapuskan, hak asasi manusia dijadikan dasar kode Napoleon. Oke, selanjutnya ada Perang Dunia I, dan untuk Perang Dunia I itu terjadinya pada tahun 1914 sampai 1918. Untuk sebab umumnya, itu politik balas dendam Prancis terhadap Jerman, dan persaingan Jerman dengan Inggris dalam memperebutkan daerah jajahan yang banyak sumber bahan bakunya, dan juga persaingan Jerman dan Rusia memperebutkan Laut Tengah atau politik air hangat, dan juga pertentangan antara Rusia dan Hungaria di Balkan dalam memperebutkan sumber minyak, dan perlombaan persenjataan, juga politik aliansi atau persekutuan, yaitu Triple Entente, Prancis, Inggris, Rusia versus Triple Alliance, yaitu Jerman, Italia, dan juga Austria. Dan untuk sebab khususnya, itu perang ini tuh dimulai setelah Pangeran Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria, sekarang menjadi Austria ya, dibunuh anggota kelompok teroris Serbia, Gavrilo Princip, di Sarajevo tahun 1914. Dan perjanjian Versailles itu adalah suatu perjanjian Versailles ya. Itu adalah suatu perjanjian damai yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia I. Perjanjian ini dibahas oleh Perdana Menteri David Lloyd George atau Britania Raya dari Britania ya. Dan Perdana Menteri Georges Clemenceau itu dari Prancis, dan Vittorio Orlando dari Italia, dan Presiden Woodrow Wilson dari Amerika Serikat. Dan untuk isi perjanjian Versailles itu Jerman menyerahkan Alsace-Lotharingen kepada Prancis, dan Danzig
dengan wilayah muara Sungai Wisla pada Laut Baltik dijadikan Freistaat Danzig, kota bebas Danzig, di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan Jerman itu kehilangan wilayah seperti Prusia Barat, Holstein dan lain-lain, dan Jerman ini membayar kerugian perang 132 juta di emas dan juga demilitarisasi Jerman. Artinya angkatan darat Jerman itu dibatasi menjadi 100.000 tentara serta dilarang memiliki tank atau arteri berat dan tidak boleh ada staf jenderal Jerman. Dan angkatan laut Jerman itu anggotanya dibatasi menjadi 15.000 dan dilarang memiliki kapal selam. Sementara itu armadanya hanya diperbolehkan memiliki 6 kapal perang saja. Dan ada juga Perang Dunia II. Dan untuk latar belakang peristiwa Perang Dunia II, itu ada pertentangan paham liberalisme dan totalitarisme atau lahirnya negara fasis yaitu Jerman, Jepang, dan Italia. Itu kekalahan Jerman pada Perang Dunia I menjadikan Jerman itu mengalami banyak kerugian karena perjanjian perang sehingga timbul negara nasionalis garis keras di dalam negara Jerman melalui Partai Nazi dan penyerbuan tentara Jerman ke Polandia 1 September 1939, juga blokade laut bangsa barat kepada kapal-kapal Jepang menjadikan kemajuan industri Jepang terhambat. Lalu ada pemboman pangkalan laut Amerika di Pearl Harbor di Hawaii oleh Jepang 7 Desember 1941 dan juga perebutan sumber daya alam antara negara-negara kuat. Lalu ada perlombaan senjata antar negara. Dan untuk pihak-pihak yang terlibat itu ada sekutu dan poros. Untuk sekutu itu ada Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Prancis, Cina, dan beberapa negara Eropa lain. Dan untuk poros itu ada Jepang, Jerman, Italia, Rumania, Austria, dan Rusia. Pada akhir perang Rusia dan Italia bergabung pada sekutu. Dan untuk akhir perang itu Eropa berakhir dengan serbuan sekutu ke Jerman sehingga Jerman menyerah. Dan untuk Asia itu berakhir dengan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu sehingga Jepang menyerah. Dan untuk dampak dari Perang Dunia II ada dampak politik, sosial, dan juga ekonomi. Untuk dampak politik itu munculnya negara superpower atau adidaya yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dan terjadinya perang dingin yaitu perebutan pengaruh negara liberal dan komunis yang mengakibatkan beberapa negara terpecah seperti Korea, Vietnam, dan Jerman. Terbentuk persekutuan militer atau pakta pertahanan seperti NATO dan Pakta Warsawa. Dan untuk bidang sosial itu menimbulkan banyak korban nyawa dan juga kerugian harta. Dan selanjutnya dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 24 Oktober 1945. Dan untuk di bidang ekonomi menyebabkan kebangkrutan banyak pihak dan menjadikan rakyat itu hidup menderita dalam kemiskinan. Dan muncul kebijakan Truman Doctrine untuk membantu Turki dan Yunani, Marshall Plan untuk membangun kembali Eropa, Point 4 Truman untuk bantuan bagi negara-negara yang masih terbelakang, dan Colombo Plan membentuk kerjasama ekonomi dan kebudayaan. Dan untuk dampak Perang Dunia II bagi Indonesia itu apa? Yang pertama adalah penjajahan Jepang di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai medan perang. Lalu timbulnya Romusa untuk perang Jepang, rakyat semakin miskin karena sumber daya dan tenaga diperas oleh Jepang untuk memenangkan perang. Dan pelatihan militer untuk para pemuda oleh Jepang, hal ini berguna untuk mempertahankan kemerdekaan kelak. Dan tokoh nasional dapat menjalankan strategi lebih leluasa karena keadaan yang kurang stabil, dan Jepang itu sedikit melunak untuk masalah kemerdekaan Indonesia walaupun hanya mencari simpati seperti itu.
Oke, itu adalah materinya. Dan untuk di video selanjutnya akan dibahas mengenai organisasi-organisasi di dunia. Ada PBB, ASEAN, dan juga KAA itu. Oke, tunggu video selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa saksikan video lain dari Good Teacher Official. Kalau kalian ingin mencari materi TBK, itu ada di playlist ya. Dan lengkap, ada macam-macam materi-materinya. Silahkan ditonton dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga video ini dapat bermanfaat. Thank you for watching. See you next time and bye-bye.